Shalom Bapak Ibu dan Saudara warga GKJW Jemaat Trenceng yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam paguyuban. Marilah bersama-sama kita akan mengawali di dalam kita membangun ibadat keluarga bersama dengan keluarga kita masing-masing, dan marilah kita awali dengan kita bersama-sama masuk dalam kehidupan. Dan hendaknya di setiap hati kita terungkap pengakuan yang mulia. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17. Kita nyanyikan baitnya yang pertama, Tuhan Allah Hadir. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah bersama-sama kita masuk dalam keteduhan. Kita akan menyatukan hati di dalam doa. Marilah bersama-sama kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah peristiwa yang melanda di Indonesia ini, bersama-sama kami dapat bersekutu bersama dengan keluarga kami, di dalam kami membangun ibadat, di dalam kami mewujud nyatakan kasih dan juga ketaatan kami kepada Tuhan di dalam ibadah yang kami bangun pada saat ini. Dan kami mengucap syukur ketika kami bersama-sama merasakan penyertaan dan berkat Tuhan yang tiada hentinya, sekalipun di tengah wabah virus corona yang melanda di Indonesia ini. Namun kami masih merasakan kebaikan kasih Kristus yang senantiasa membimbing kami dari waktu ke waktu dan juga dari hari-hari sampai pada saat ini. Ya Bapa, pada saat ini bersama kami menghadap kehadirat-Mu, di dalam kami membawa rasa syukur dan kerinduan kami bersama dengan keluarga kami untuk kami memuliakan nama Tuhan atas segala kasih dan kebaikan Tuhan di dalam setiap peristiwa hidup kami. Namun kami juga menyadari akan kehidupan kami, sebagaimana di dalam kami menjalani perjalanan hidup ini, kami mengakui bahwa kami masih merasakan bahwa kehidupan kami jauh dari kesempurnaan. Kami masih melakukan tindakan yang mungkin kurang berkenan di hadirat Tuhan. Oleh karena hidup kami memiliki kekurangan dan kelemahan, sehingga kami masih melakukan tindak dosa. Ya Bapa, pada saat ini kami rindu menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk memberkati dan juga menyucikan hidup kami, memulihkan hidup kami melalui kasih pengampunan, sehingga kami melayakkan di dalam kami menjadi pribadi-pribadi yang mampu membawa terang bagi saudara kami, juga bagi setiap orang yang kami jumpai. Kami pun juga menyerahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Bimbinglah melalui kuasa firman-Mu yang akan bersama-sama kami renungkan pada saat ini.
Kiranya kuasa Roh Kudus berkarya atas kami, sehingga kami dapat memahami dan mengerti maksud dan kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami renungkan bersama-sama, dan kami pun juga kiranya Kau anugerahi kekuatan di dalam kami mewujud nyatakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, bimbing kami melalui sabda yang kudus. Demi nama Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah bersama-sama kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, dan bacaan kita pada saat ini diambil dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16, dan pembacaan firman Tuhan akan disampaikan oleh perwakilan dari pemuda. Dipersilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bacaan kita pada saat ini terambil dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16 yang demikian kesaksian firman Tuhan. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah setiap orang yang senantiasa membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, dan terlebih berbahagia setiap orang yang dengan senantiasa memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, sudahkah Anda mencuci tangan? Sungguh Bapak Ibu, peristiwa wabahnya COVID-19 atau virus corona membawa perubahan yang sungguh sangat besar dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, dalam aktivitas kita pun banyak hal yang berubah. Pekerjaan kita pun juga demikian, khususnya para karyawan pun juga berubah banyak hal. Bahkan juga kegiatan belajar mengajar anak-anak juga berubah, dan juga teknis peribadatan kita seperti saat ini pun juga berubah seperti bukan biasanya. Luar biasa perubahan yang sangat drastis di tengah wabah virus corona. Apalagi secara khusus dalam kebiasaan kita, yakni cuci tangan, itu pun juga berubah dengan luar biasa. Bapak Ibu, sebelum wabah virus corona ini, hampir 80% masyarakat di Indonesia ini setelah menyentuh benda maupun berkontak fisik dengan orang lain, mereka jarang sekali mencuci tangan. Banyak alasan yang mereka ungkapkan. Ada yang mungkin menganggap remeh, nanti saja, tidak perlu. Banyak juga yang gengsi, yang enggan, kapan nanti saja kalau mau makan, dan yang lain sebagainya. Namun sebaliknya, ketika wabah ini terjadi, hampir 97% masyarakat di Indonesia
mulai sadar betapa pentingnya mencuci tangan. Kan banyak diantaranya mereka berusaha untuk membiasakan diri demi menjaga kebersihan agar mereka tidak tertular virus corona. Bapak Ibu, peristiwa ini dapat dikatakan hikmah di balik sebuah peristiwa. Sebab maraknya wabah virus corona membuat masyarakat Indonesia secara mayoritas menyadari, baik dari kalangan orang kota maupun orang desa, semuanya mulai menyadari pentingnya mencuci tangan demi kebersihan diri maupun juga menjaga supaya tidak tertular maupun menularkan virus corona kepada orang sekeliling. Bapak Ibu, apabila kita memperhatikan dalam tradisi Alkitab, air seringkali dijadikan sebagai simbol pembersihan atau pengudusan. Sebagaimana budaya cuci tangan di tengah wabah virus corona pada saat ini sebenarnya juga mengingatkan setiap orang bahwa pada bacaan saat ini Petrus menghimbau kepada seluruh umat percaya untuk memelihara kehidupan kita agar supaya bersih atau dikatakan di sini yakni kudus. Bapak Ibu, Petrus mengatakan ini bukan perkara soal tular-menular virus corona semata, sekalipun memang belum ada. Tetapi di sini dikatakan bahwa pada ayat 16 sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Dikatakan bahwa Tuhan Allah yang secara sejatinya adalah kudus. Jika umat percaya meyakini bahwa Allah yang disembah juga adalah Allah yang kudus, maka hidup orang percaya tersebut juga harus menyelas yakni kudus. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kekudusan dari seseorang di sini salah satu indikasi yakni disebutkan pada ayatnya yang ke-14, yakni agar supaya setiap orang percaya tidak menuruti hawa nafsu atau hasratnya di waktu keburukannya atau dalam titik di mana ia merasakan kegelisahan atau dalam tekanan hidup. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tentu hawa nafsu dan hasrat seringkali menjerumuskan kita dalam tindakan yang melanggar firman Tuhan, bahkan tidak jarang membuat kita melakukan tindakan dosa. Oleh sebab itu di sini Petrus menegaskan agar supaya kita memelihara kekudusan tersebut dengan catatan yakni bagaimana setiap orang diminta untuk hidup dalam ketaatan. Bapak Ibu, ketika seseorang mau untuk taat, memang bukan perkara yang mudah untuk menjadi pribadi yang taat, karena ada saja godaan tantangan. Namun ketika seseorang mau taat, mau setia, mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tentu dampaknya pun juga akan sangat besar. Apabila kita mengingat peristiwa bangsa Israel di tengah perjalanan menuju tanah Kanaan, dalam situasi yang demikian, ketika bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan, apa yang terjadi? Mereka terjebak pada keputusan mereka sendiri yang ujungnya yakni mencelakakan diri mereka sendiri. Namun sebaliknya, ketika bangsa Israel mau setia kepada Tuhan melalui perintah maupun sabdanya, bangsa Israel merasakan penyertaan yang nyata, keselamatan dan juga kelimpahan berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Hanya satu kata, kunci dari kekudusan hidup. Salah satu kunci bagaimana seseorang yang percaya dapat memelihara kekudusan dalam hidup.
Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana cuci tangan, tentu ketaatan akan sabda Tuhan memiliki dampak yang besar sebagaimana bangsa Israel, yakni kuasa penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan orang percaya. Dan bagaimana agar supaya kita mampu untuk kita bisa menjadi pribadi yang taat dalam memelihara kekudusan. Sebagaimana pada ayat 13, waspadalah dan letakkanlah pengharapan seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu waktu kenyataan Yesus Kristus. Penyerahan, letakkan seluruh pengharapan kepada kasih karunia Tuhan. Memang tidak mudah untuk berserah. Oleh karena ketika kita berserah, kita pun juga harus manut. Kita pun juga harus benar-benar meyakini apa yang kita serahkan ini akan dikelola, ditata, dan juga dibimbing dalam setiap perintah maupun sabda Tuhan. Namun ketika kita berani, tekad menyerahkan seluruhnya, pengharapan kita, isi hati kita, seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan membimbing kita pada kebenaran sabda yang akan selalu menuntun kita dalam rancangan yang damai sejahtera. Oleh sebab itu, marilah Bapak Ibu, di tengah situasi wabah virus corona ini, marilah kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang taat. Tidak hanya kita mentaati tentang apa yang ada di dunia ini sebagaimana himbauan pemerintah, mari kita menjadi taat untuk selalu cuci tangan, atau selalu kita menjaga diri kita, menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita, dan juga menjaga kebersihan kehidupan kita, rumah kita, keluarga kita. Namun kita pun juga mari menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan di dalam kita membangun ketaatan kita secara nyata, yakni bagaimana kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita semua. Sederhana, mari kita awali dengan mentaati himbauan pemerintah dan juga kita mentaati firman Tuhan dengan kita menjadi berkat bagi setiap orang. Sudahkah Anda mencuci tangan? Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama mengambil bersama. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sekalipun kita pada saat ini tengah wabah virus corona yang melanda, kita pun juga tetap merasakan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan saat ini marilah bersama-sama kita syukuri pemeliharaan Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kita dengan kita bersama-sama mengumpulkan persembahan. Dan di dalam kita mengumpulkan persembahan, marilah bersama-sama kita iringi dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450. Kita nyanyikan secukupnya sampai selesainya kita mengumpulkan persembahan. Hidup kita yang benar. Kristus pada
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah bersama-sama kita menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan ini kepada Tuhan, dan marilah kita juga menyerahkan seluruh permohonan kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Marilah bersama kita menundukkan kepala, kita menyatukan hati, kita masuk dalam doa. Marilah kita berdoa. Inilah rasa syukur kami ya Tuhan, yang kami wujudkan dalam persembahan yang telah kami kumpulkan bersama-sama. Sekalipun kami menyadari bahwa apa yang kami kumpulkan jauh dari kesempurnaan, namun kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa berkenan memberkati dan menyempurnakan persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk pemuliaan nama Tuhan melalui setiap kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu, tempat ini yang GKJW Jemaat Trenceng, dalam setiap rencana yang ini tengah dilakukan untuk pemuliaan nama Tuhan. Dan kami pun juga menyerahkan hidup dan kehidupan kami ya Tuhan, kiranya Engkau juga berkati, sehingga kami pun juga dapat semakin belajar untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, yakni mempersembahkan hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kami pun juga menyerahkan secara khusus setiap permohonan kami yang kami bawa dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kami menyerahkan khususnya bangsa dan negara kami yang saat ini tengah mengelola diri di dalam menghadapi wabah virus corona dan juga penyebarannya. Kami menyerahkan ya Tuhan para pemerintah, tim medis, maupun juga orang-orang yang terlibat di dalam penanggulangan pencegahan virus corona ini. Kami mohon Tuhan senantiasa memberkati mereka. Kami bersyukur bahwa pemerintah, tim medis, maupun orang-orang yang terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan wabah virus corona ini senantiasa menjadi garda depan untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam kekuatan, kesehatan, dan juga berkati keluarga yang memang harus ditinggalkan oleh karena mereka menempuh tugas yang tidak mudah ini. Sehingga ya Tuhan, dalam upaya-upaya yang dilakukan, kiranya semuanya membuahkan hasil yang baik, dan juga wabah ini kiranya juga segera berlalu. Kami juga menyerahkan para pasien dan rumah sakit, kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati, sehingga pasien maupun rumah sakit dapatlah menjadi sembuh oleh karena kuasa Kristus, dan juga rumah sakit yang ada, kiranya juga senantiasa Tuhan sertai dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan, sehingga ketika mereka menampung orang-orang yang positif corona, rumah sakit dapat melayani dengan baik dan juga dalam prosesnya berjalan dengan lancar. Kami berdoa secara khusus juga menyerahkan setiap keluarga-keluarga yang ini juga bergumul oleh karena wabah virus corona membatasi seluruh aktivitas pekerjaan, proses belajar mengajar yang dialami oleh anak-anak, dan juga peribadatan. Kami mohon kiranya Engkau juga memberkati dan meneguhkan keluarga-keluarga secara khusus yang ada di Trenceng ini ya Tuhan. Dan Tuhan juga senantiasa membimbing dalam kasih, sehingga keluarga-keluarga yang ada tetap dapat bertahan dan berjuang dengan penuh semangat di dalam terlibat untuk menanggulangi virus corona dengan tetap berada di rumah dan juga menjaga kebersihan sebagaimana himbauan pemerintah. Kami pun juga menyerahkan ya Tuhan saudara-saudara kami yang ada di jauh, khususnya ada di luar negeri, warga-warga kami yang di luar negeri, Tuhan juga senantiasa menjangkau sehingga mereka pun juga terlindung dari segala mara bahaya, dan mereka juga dapat melanjutkan aktivitas dalam keadaan baik dan lancar. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Kristus. Kami telah berdoa dan memohon. Amin.
Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah bersama-sama kita akan mengakhiri peribadatan kita pada saat ini dengan kita bersama memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370. Marilah bersama kita nyanyikan baitnya yang ketiga, Mau Berjalan Dengan Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah bersama-sama kita masuk dalam keteduhan. Arahkanlah hatimu hanya kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, Tritunggal yang penuh kuasa, akan senantiasa memberkati, melindungi, dan menyertai di sepanjang perjalanan hidup dalam membangun ketaatan dan kesetiaan pada Kristus untuk memelihara kekudusan hidup sebagai wujud kesetiaan untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang dijumpai saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin.